Hai Calmers, perkenalkan saya Nur Fitrianti Permata Putri. Saya merupakan salah satu psikolog di aplikasi Calm dengan kode Counselor Nur 676. Saya adalah psikolog klinis dewasa dengan spesifikasi penanganan seputar permasalahan self-development, masalah kecemasan dan afeksi, serta masalah-masalah terkait dengan kondisi depresi. Nah, Calmers, udah ada yang tahu belum nih terkait dengan Celebrity Worship Syndrome? Calmers mungkin sudah tidak asing ya ketika mendengar yang namanya fandom war. Kondisi ketika fans club tertentu menyerang orang lainnya atau fans club lainnya dikarenakan merasa bahwa idolanya direndahkan atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, sayangnya perilaku-perilaku agresif ini ternyata tidak hanya ditunjukkan kepada rival-rival dari idolanya tersebut, tetapi juga terkadang menimbulkan perilaku-perilaku agresif yang tidak terkontrol saat bertemu dengan si idolanya itu sendiri. Wah, menyeramkan ya ternyata. Lalu kalau begitu, Celebrity Worship Syndrome itu apa ya? Nah, menurut penelitian, ternyata Celebrity Worship Syndrome didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi di mana seseorang sudah mulai terlibat dan terobsesi pada kehidupan detail dan personal dari idolanya tersebut, sampai-sampai melanggar privasi dari idolanya itu, sehingga memunculkan ketidaknyamanan. Nah, ternyata ada 3 tingkatannya nih. Yang pertama adalah tingkatan yang masih dalam kondisi yang wajar, disebut sebagai entertainment social, di mana pada tingkatan ini seseorang mengagumi idolanya sebatas untuk hiburan, dan justru outputnya adalah membuat dia semakin optimis dan produktif karena mencontoh bagaimana perjuangan dari si idolanya tersebut mencapai posisinya yang sekarang. Jadi outputnya sehat. Untuk tahap yang kedua ada yang namanya intense personal, di mana pada tahap ini seseorang sudah mulai merasakan adanya intensitas tertentu di mana dia meyakini bahwa idolanya itu milik dia, sehingga sudah mulai merasakan identitas idolanya adalah identitas dirinya, gitu ya. Sehingga sudah ada juga itu yang namanya imitasi perilaku, apapun yang dilakukan atau yang dipakai, yang digunakan, yang dimakan oleh si idolanya akan ditiru tanpa pikir panjang. Pada situasi ini biasanya sudah mulai muncul kecemasan ketika si idolanya seringkali tidak muncul di media sosial atau di dunia hiburan. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap yang paling ekstrim, disebut sebagai borderline pathological, di mana pada tahap ini seseorang sudah tidak bisa membedakan antara fakta, realita, dan fantasinya, dan membuat mereka akhirnya mengusahakan segala macam cara untuk membuat dirinya bertemu dengan idolanya tersebut, bahkan sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seringkali juga pada tahap ini biasanya seseorang sudah mulai memunculkan kondisi-kondisi masalah psikologis yang jauh lebih serius. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor sangat berperan pada munculnya Celebrity Worship Syndrome ini, yaitu ada pada faktor usia. Ketika usia remaja atau tahap perkembangan remaja di usia belasan sampai dengan awal 20 tahunan, itu menjadi awal mereka mencari identitas diri, sehingga mencari public figure yang bisa mereka jadikan role model. Tapi ketika caranya keliru, akhirnya menghasilkan body image yang juga tidak baik, dan akhirnya memunculkan masalah-masalah psikologis yang jauh lebih berat lainnya. Nah, ternyata mengidolakan seseorang itu ada batasannya ya teman-teman, gitu loh. Karena kalau misalkan melanggar batasan tersebut, ternyata kita malah jadi menghasilkan sesuatu hal yang tidak nyaman. Oleh karena itu, kuncinya adalah batasan tersebut perlu dikenali. Ketika kita mengidolakan seseorang tapi membuat aspek kehidupan kita justru semakin berantakan dan bermasalah, maka hati-hati. Tanda-tanda tersebut perlu untuk kita segera atasi dan selesaikan. Jadi, jangan khawatir untuk segera berkonsultasi dengan saya di aplikasi Calm dengan memasukkan kode Nur 676. Karena ketahuilah, saat teman-teman atau Calmers mau bercerita, Calms ada untuk kamu. Sampai jumpa!